Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang distribusi gabungan. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang distribusi gabungan untuk variabel random dengan tipe discrete. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa variabel random discrete itu adalah suatu variabel random yang didefinisikan pada suatu ruang sampel discrete. Ya. Pada kali ini kita akan melihat untuk variabel random yang banyaknya itu lebih dari satu. Atau dalam hal ini kita mempunyai K buah dimensi variabel random discrete. Seperti apa distribusi gabungan dari variabel random discrete tersebut? Kita akan pelajari bersama di sini, ya. Jadi jika kita mempunyai K buah variabel random discrete, Anda perhatikan di sini X1, X2 sampai dengan XK. Kita lihat notasinya menggunakan huruf besar. Itu artinya menunjukkan bahwa terdapat K buah variabel random discrete di sana. Ya. Nah, jika kita punya K dimensi variabel random discrete, maka fungsi peluang gabungan dari K variabel random discrete didefinisikan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini berlaku ya, jadi saya ulang lagi. Apabila kita mempunyai K buah variabel random dengan tipe discrete, misalkan dalam hal ini variabel random berdimensi K, yaitu X1, X2 sampai dengan XK, maka fungsi peluang gabungan dari K variabel random discrete didefinisikan sebagai berikut. Bahwa Fx1, X2 sampai dengan XK tidak lain adalah peluang dari X1 sama dengan X1, berarti kan ini besar kecilnya, X2 sama dengan X kecil 2, sampai dengan XK sama dengan XK kecil, seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua nilai X, X1, X2, sampai XK yang mungkin ya dari K variabel random discrete, seperti itu. Ya, baik. Kita akan melihat bagaimanakah suatu distribusi gabungan, bagaimanakah suatu fungsi peluang gabungan, dia disebut sebagai fungsi kepadatan peluang gabungan. Ingat, kalau pada kasus univariat, kita sudah mengenal dengan fungsi kepadatan peluang satu variabel random. Hal yang sama ini bisa kita terapkan pada variabel random untuk jumlah lebih dari satu. Ya, apa syarat yang harus dipenuhi agar suatu fungsi gabungan itu disebut sebagai fungsi kepadatan peluang gabungan? Kita akan lihat syaratnya satu persatu. Syarat distribusi gabungan disebut sebagai fungsi kepadatan peluang adalah seperti ini.
bahwa fungsi kepadatan peluang gabungan untuk K buah variabel random discrete didefinisikan seperti ini. Suatu fungsi fx1, x2 sampai dengan xk, dia disebut sebagai fungsi kepadatan peluang dari beberapa vektor K variabel random discrete, yaitu x sama dengan x1, x2 sampai xk, jika dan hanya jika, artinya kedua syarat ini wajib dipenuhi. Ya, jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah bahwa untuk setiap nilai dari x1, x2 sampai xk yang mungkin, maka fx1, x2 sampai dengan xk itu lebih dari sama dengan 0. Ya, artinya ini adalah positif. Yang kedua, bahwa jumlahan untuk semua nilai variabel x1, jumlahan semua nilai variabel x2, sampai dengan jumlahan semua nilai variabel xk dari fx1, x2 sampai dengan xk, itu nilainya adalah 1. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi kepadatan peluang marginal. Ya. Oke, kita akan melihat marginal dari X1 dan X2. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Coba saya ulang lagi. Jadi dalam hal ada pasangan variabel random discrete, misalkan X1 dan X2, mempunyai fungsi kepadatan peluang gabungan, yaitu fx1, x2, maka kita bisa menentukan fungsi kepadatan peluang marginal masing-masing untuk X1 dan juga untuk X2 yang didefinisikan seperti ini. Perhatikan baik-baik bahwa marginal dari X1, fungsi kepadatan peluang marginal dari variabel random pertama, kita tuliskan dengan F1X1, yang tidak lain adalah jumlahan dari fx1x2, di mana batas yang diambil ini adalah seluruh nilai dari x2. Hati-hati ya, batasnya sekali lagi ini adalah batas untuk seluruh nilai x2. Nah, kalau untuk PDF marginal dari variabel random kedua atau F2X2 itu adalah jumlahan dari fx1, x2 dengan mengambil batas untuk semua nilai variabel random dari x1. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa memperluas. Kita juga bisa memperluas, misalkan saja kita punya 3 variabel random. Kita bisa mencari marginal dari F1X1 dengan mengambil batasnya untuk semua X2 dan semua X3, Fx1, X2, X3 misalkan. Kita bisa mengambil juga pasangan, ya, pasangannya. Jadi kalau kita punya Fx1, X2, X3, kita bisa mengambil pasangannya Fx1, X3 misalkan dengan mengambil semua batasnya untuk X2, Fx1, X2, X3 seperti itu, ya. Jadi fungsi kepadatan peluang marginal ini bisa diperluas lagi untuk kepentingan yang lebih luas, ya. Artinya kalau kita punya dimensinya tidak hanya 2,
maka sebenarnya kita bisa mengambil bagian-bagiannya di sana. Entah masing-masing, dua-dua, tiga-tiga, dan seterusnya. Ya, itulah cara kita bagaimana menentukan fungsi kepadatan peluang marginal. Seperti itu. Sebagaimana pada kasus satu variabel random, maka pada kasus untuk lebih dari satu variabel random ini, kita juga bisa menentukan fungsi distribusi kumulatif gabungannya. Ya, seperti apa? Kita akan lihat. Nah, seperti ini ya. Baik, saya ulang lagi. Jadi dalam hal kita mempunyai fungsi distribusi gabungan untuk K buah variabel random tipe diskrit ya, maka kita juga bisa menentukan fungsi distribusi kumulatif dari variabel random yang berdimensi K, yaitu X1, X2 sampai dengan XK yang didefinisikan sebagai berikut. Anda perhatikan, tidak ada yang berbeda dengan di kasus satu variabel. Dalam hal ini, kita menggunakan notasi F besar. Ya, F besar X1, X2 sampai dengan XK, tidak lain dia adalah probabilitas dari X1 kurang dari sama dengan X kecil 1, X2 kurang dari sama dengan X kecil 2, sampai dengan X ke K kurang dari sama dengan X kecil K. Seperti itu. Ya, kita akan lihat contohnya seperti apa. Oke, ya, kita akan melihat pada contoh ini ya. Misalkan dipunyai dua variabel random diskrit X1, X2 dengan distribusi gabungan seperti ini. Ya, kita akan melihat, kita mulai dulu ya, saya kira dari fungsi kepadatan peluang marginal, baru nanti kita lihat tentang fungsi distribusi kumulatif gabungannya seperti apa, begitu ya. Kita akan menentukan fungsi kepadatan peluang marginal untuk X1 maupun untuk X2. Perhatikan, dalam hal kita mempunyai bentuk fungsi distribusi peluang gabungan yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini saya kira kita jauh lebih mudah untuk menentukan bagaimanakah fungsi kepadatan peluang marginal untuk X1 maupun X2. Ya. Nah, atau sebelum ke sana ya, kita juga bisa memeriksa apakah fungsi ini dia merupakan suatu fungsi kepadatan peluang, gitu ya. Sebelum ke sana kita juga bisa memeriksa betulkah tabel ini merupakan fungsi ini sebagai representasi dari distribusi peluang gabungan dua variabel random diskrit ini, betulkah ini juga merupakan fungsi kepadatan peluang gabungan, ya. Ingat, untuk suatu fungsi peluang gabungan dia dikatakan sebagai fungsi kepadatan peluang, begitu ya, maka harus memenuhi dua syarat. Ya, yang pertama syaratnya apa? Ya, kita pastikan bahwa peluang untuk setiap nilai X1 dan X2 itu lebih dari sama dengan 0. Begitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, peluang X1, X2, peluang untuk semua kombinasi dari X1, X2 ini nilainya adalah 0,1, 0,1 dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini adalah positif seperti itu. Ya. Nah,
Bagaimanakah dengan syarat yang kedua? Ya, syarat yang kedua tadi bahwa untuk semua nilai X1, semua nilai X2 dari fx1, X2 itu nilainya adalah sama dengan 1. Ya, artinya apa? Sebenarnya kalau ini kita uraikan satu persatu, ya, maka akan kita peroleh seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita lihat untuk membuktikan syarat yang kedua bahwa jumlahan dari semua harga-harga X ini nantinya adalah sama dengan 1, maka pada contoh ini kita bisa mengurai seperti ini, ya. Probabilitas ketika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, itu adalah 0,1. Probabilitas ketika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka itu adalah 0,2. Probabilitas X1 ketika nilainya 0 dan X2 itu adalah 3 adalah 0,1. Demikian seterusnya sampai yang terakhir untuk X1 nilainya 2 dan X2 nilainya 3 itu adalah 0,05. Sehingga kalau ini kita jumlahkan satu persatu, kita akan memperoleh ya totalnya ini adalah 0,4 ditambah 0, ini jadi 0,75 ditambah 0,25 ya. Jadi persis sama dengan 1 ya. Dengan demikian kita bisa mengatakan adalah benar bahwa fungsi distribusi gabungan ini merupakan suatu fungsi kepadatan peluang gabungan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tentang fungsi kepadatan peluang marginal, baik itu untuk variabel random X1 dan variabel random X2. Seperti apa akan kita lihat. Nah, untuk mendapatkan fungsi kepadatan peluang marginal dari X1 dan X2, maka kita akan melihat untuk setiap harga pada setiap variabel random tersebut. Sebagai contoh, untuk X1, kita punya X1 nilainya adalah 0, 1, dan 2. Maka untuk mencari fungsi kepadatan peluang marginal, kita akan melihatnya satu persatu. Pertama kita lihat untuk nilai X1 sama dengan 1. Maka kita akan menghitung dengan cara seperti ini. Kita lihat bahwa ya, dalam hal ini karena yang kita cari itu adalah untuk X1 sama dengan 0, maka kita akan menjumlahkan untuk seluruh nilai X2 pada fungsi peluang gabungan Fx1, X2. Jadi kalau diuraikan akan menjadi seperti ini. Perhatikan di sini, kita mengambil untuk X1 sama dengan 0. Sedangkan untuk X2, maka
kita akan mengambil untuk seluruh harga-harga X2. Nah, begini. Sehingga kalau kita uraikan, kita akan mempunyai bentuk, mempunyai penjabaran dengan hasil seperti ini. Coba kita lihat di sini, ya. Sekali lagi, untuk X1 dengan nilai 0, maka akan berlaku untuk seluruh harga X2, yaitu 1, 2, dan 3. Sehingga apa? Kita akan mencari peluang untuk X1 dengan nilai 0 X2 1, peluang X1 nilai 0 X2 2, dan peluang X1 0 untuk X2 3. Jadi kalau kita lihat di sini, X1 0 dengan X1 dengan X2 1, X2 2, dan X2 3, angkanya adalah ini. 0,1, 0,2, dan 0,1. Ya. Sehingga kita akan mempunyai ini ya. Nah, seperti ini. Inilah nilai marginal untuk harga X1 sama dengan 0. Nah, dengan cara sama kita akan menentukan untuk harga X1 sama dengan 1, kemudian X1 sama dengan 2, dan tentu X2-nya itu juga akan jalan dari 1 sampai dengan 3 sebagaimana kita menghitung untuk nilai yang X1 sama dengan 0. Ya. Nah, dalam hal kita mempunyai bentuk yang tabel, sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Coba Anda perhatikan ya. Kita di sini bisa dengan menggunakan cara maaf. Nah, seperti ini ya. Kita di sini mempunyai probabilitas dari X1. Ini ya. Jadi bisa kita tinggal menjumlahkan ke samping kanan seperti ini ya. Nah, inilah fungsi kepadatan peluang marginal dari X1. Biasanya memang akan dituliskan dengan cara yang lebih sederhana atau hanya fokus pada nilai X1 saja, begitu ya. Jadi kita akan menuliskan seperti ini. Ini ya. 0, kemudian 1, 2, ya. Kita lihat lagi. Di sini adalah 0,4, 0,35, kemudian 0,25. Nah, seperti ini ya. Inilah yang disebut dengan fungsi kepadatan peluang marginal dari X1 ini ya. Ini. Nah, dengan cara sama maka bisa kita tentukan untuk fungsi kepadatan peluang dari X2. Fungsi kepadatan peluang marginal dari X2. Tuliskan dulu. Perhatikan yang kita jumlah sekarang ya. Untuk mendapatkan fungsi kepadatan peluang marginal dari variabel random yang kedua, ya, maka kita akan menambahkan baris untuk sebelah bawah. Begini, perhatikan
tentu saja dalam hal ini, untuk setiap nilai X2, kita akan menjumlahkan semua harga-harga X1. Ya. Jadi pada saat X2 sama dengan 1, maka fungsi peluang untuk X2 bernilai 1 tidak lain adalah jumlahan ketika X2-nya 1, X1-nya 0, ya, X2-nya 1, X1-nya 1, dan X2-nya 1, X1-nya adalah 2. Sehingga kita bisa menjumlahkan seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Atau kalau kita tuliskan, maka kita akan mempunyai bentuk. Nah, ini kita lihat lagi. Tadi harganya adalah 0,3, 0,4, dan 0,3. Seperti ini. Ya. Nah, inilah caranya kita mencari fungsi kepadatan peluang marginal untuk variabel random X1 dan variabel random X2. Ya, seperti itu. Baik, yang terakhir kita akan mencari fungsi distribusi kumulatif gabungan dari join PDF yang telah kita punyai. Caranya seperti apa? Akan kita lihat. Baik, sebagaimana tadi sudah kita bahas bahwa fungsi distribusi kumulatif gabungan dari variabel random berdimensi K, yaitu X1, X2 sampai dengan XK, didefinisikan seperti ini. Ya, kita ambil lagi. Karena kita mempunyai dua variabel random, maka kita akan menuliskan seperti ini. Ya, baik, kita lihat ini fungsi peluang gabungan yang sudah kita punya. Perhatikan, kita akan menyusun fungsi distribusi kumulatif gabungan untuk setiap kombinasi dari harga-harga variabel random X1 dan variabel random X2. Caranya seperti apa? Kita ambil satu contoh di sini. Ya. Kalau misalkan kita ambil di sini, untuk X1 itu bernilai 0, kemudian X2 itu bernilai 3 misalkan, ya, maka di sini kita akan mempunyai probabilitas X1 kurang dari sama dengan 0 dan X2 kurang dari sama dengan 3, seperti ini. Nah, artinya apa? Maka kita akan mempunyai di sini jumlahan dari semua fungsi peluang gabungan untuk harga-harga X1 sama dengan 0, X2-nya 1, X1 sama dengan 0, X2-nya 2, X1 sama dengan 0, X2-nya 3. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, di sini kita akan menuliskan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau ini juga bisa kita tuliskan dengan bentuk yang lebih sederhana, yaitu seperti ini.
Perhatikan caranya, kita akan mengambil untuk setiap kombinasi dari fungsi kepadatan peluang di kombinasi masing-masing. Perhatikan 0, 1. Berarti ini adalah F kecil 0, 1. Kemudian kita bisa menambahkan atau menggantikan penulisan X1 0, X2-nya 2 itu adalah 0, 2. Dengan cara sama, kita akan menuliskan 0, 3. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini. Dalam hal F besar X1-nya 0, X2-nya 3, maka inilah angka-angkanya. 01 itu adalah 0,1, F02, F kecil 02 adalah 0,2, F kecil 0,3 adalah 0,1. Sehingga kita akan punya nilai 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,1 itu adalah 0,4 seperti itu, ya. Oleh karena itu pada sel ini kita isikan 0,4, ya. Tentu ketika kita mengambil 0,1 F besar 0,1 maka tidak lain dia adalah F kecil 0,1. Ketika F besar 0,2 maka dia adalah F kecil 0,1 ditambah F kecil 0,2. Baik, coba kita tuliskan di sini ya. Jadi ini untuk F kecil 0,2 maka hanya akan jalan sampai dengan F kecil 0,2. Jadi di sini nilainya adalah 0,3. Maka di sini adalah 0,3. Dan di sini adalah 0,1. Ya. Baik, kita lihat satu lagi contoh. Ya. Kalau kemudian kita ambil untuk F1 itu bernilai 2, kemudian F2-nya bernilai 2 juga seperti ini, maka kita akan mendapatkan X1-nya itu tentu saja kurang dari sama dengan 2. Dalam hal ini berlaku untuk harga-harga X1-nya 0, 1, 2. Demikian halnya untuk X2 kurang dari sama dengan 2. Sehingga berlaku harga-harga 1 dan 2. Sehingga kita akan mempunyai bentuk seperti ini. Ya. Habis dulu. Ini adalah F01 ditambah F02 gitu ya, ditambah F11 begitu, ditambah dengan F12 ya, ditambah dengan F21 ya, ditambah dengan F22 seperti ini ya. Angkanya di sini bisa kita lihat 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,1 sampai dengan yang terakhir 0,1 ya. Yang tuliskan di sini 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ya, seperti ini. Sehingga ini nilainya adalah 0,7 ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tulis di sini ini adalah 0,7. Dengan cara sama kita bisa mengisikan sel-sel ini. Kita lihat satu-satu. Ketika X1-nya 1, X2-nya 1, maka kita akan menjalankan F kecil 0, 1 ditambah F kecil 1, 1. Ya, kita punya di sini 0,2. Dalam hal F besar 1, 2, maka kita akan mempunyai nilai-nilai F kecil 0, 1, F kecil 0, 2,
ditambah F kecil 1, 1, ditambah F kecil 1, 2. Ya, kita punya 0,5. Ya. Demikian halnya untuk yang di sini, kita akan punya F besar 1, 3, itu adalah jumlahan mulai dari sel F kecil 0, 1 sampai dengan sel F kecil 1, 3. Ya. Jadi kita punya 0,75 seperti ini. Ya. Untuk yang di sel F kecil 1 sama dengan 2 dan F, mohon maaf, untuk F besar 21 maksud saya, maka tidak lain adalah F kecil F kecil 01 ditambah F kecil 11 dan F kecil 21, sehingga ini adalah 0,3. Dan yang terakhir, untuk batas atas, yaitu X1-nya 2 dan X2-nya 3, maka tidak lain adalah keseluruhan kombinasi yang ada. Oleh karena itu, nilainya ini adalah 1,00. Nah, begitulah caranya kita mendapatkan fungsi distribusi kumulatif gabungan untuk variabel random tipe discrete. Ya, gitu. Nah, kita akan ketemu lagi nanti untuk membahas tentang distribusi gabungan untuk variabel random kontinu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.